sempat itu Bang akhirnya. Nah, ini mengemuka dalam persidangan, ya jangan emosi juga. Merehabilitasi orang itu tidak gampang dong. Berkali-kali, sepanjang dia tetap masih dalam konteks ketergantungan, itu orang tidak waras, perlu ditolong. Jangan setelah direhab, kumat lagi, dipidanakan, begitu teorinya. Ya enggak begitu. Yang dipidanakan itu ketika dia dari kegiatan narkotikanya menghasilkan cuan atau menghasilkan duit dalam jumlah yang banyak terukur, TTPU-nya, yaitu dirampas asetnya dan dipenjarakan orangnya. Tapi kalau dia hartanya habis buat narkoba, yaitu korban. Salah itu teori tadi. Berkali-kali direhab tidak berhasil, akhirnya dipidanakan. Keliru itu. Ya. Oke Bang, agenda hari ini kan terkait pemanggilan para saksi. Bang, Sini dulu. Hah? Ya sini lagi, sebentar. Ya. Hari ini terkait para saksi Ahli, meringankan ahli. Jadi untuk hari ini kami menghadirkan saksi yang meringankan dari pihak keluarga. Kemudian saksi ahli Dr. Ilyas SHMH, ahli hukum narkotika. Memilih saksi ahli dari seorang profesor Doktor. Doktor ya. Pertimbangannya Bang? Ya pertimbangan pertama tentu keahlian beliau ya sebagai ya ahli hukumnya pidana narkotika. Kemudian beliau ini kan mengabdi juga di BNN selama 8 tahun. Tentu karena ini menyangkut ini kan undang-undang spesialis ya, undang-undang khusus, bukan tindak pidana biasa. Nah, otomatis keahlian itu kan yang menentukan apakah orang ini sebagai pecandu atau sebagai pengedar narkoba. Nah, itulah kami menghadirkan ahli karena memang dalam suatu penentuan untuk menentukan orang apakah itu melakukan tindak pidana narkoba itu memang undang-undang kan mensyaratkan untuk memeriksa ahli. Contohnya kan untuk menentukan seseorang itu kan ada asesmen medis dan TAT itu kan nanti keterangan menjadi ahli. Itu. Melihat dari barang bukti nih, Ya. saksi ahli. Ya. Gimana kalau melihat dari Ya. barang buktinya ya? Saya luruskan tadi PH ya. Saya dihadirkan ini kan sebagai ahli pidana narkotika. Jadi diskusi tadi dengan hakim saya sangat sangat bangga aja. Hakim sangat komunikatif karena kita bicara apa adanya fenomena narkotika. Dan tadi saya katakan kalau penanganan narkotika di Indonesia masih seperti ini nggak akan selesai. APH kita kan gagal membedakan mana penyalahguna yang harus direhab dan mana yang dipenjara. Kan gitu masalahnya. Lagi-lagi hadir saya di sini hanya secara teori saja karena untuk menentukan apakah seseorang harus direhab, tentu pertama hakim harus yakin terdakwa itu adalah pecandu atau pengguna. Keyakinan hakim itu dari mana? Ketika telah dilakukan asesmen. Asesmen itu adalah asesmen medis dan asesmen hukum. Medis akan mengatakan dia ketergantungan zat apa, treatmentnya seperti apa, dan tim hukum antara penyidik dengan JPU akan mengatakan bahwa si fulan itu tidak terikat di peredaran. Dengan rekomendasi tim asesmen terpadu itulah maka hakim akan berani mengambil keputusan. Kasusnya Ahmad Joni ini saya katakan sesuatu yang salah sekali. Karena terpublish sesungguhnya dia akan pengguna pecandu, tetapi dikonstruksi hukum dengan pasal yang tidak ada menunjukkan pada ketergantungan. Saya menyarankan ketika sebelum dibacakan tuntutan oleh JPU, kalau pengadilan ini berani memerintahkan agar terdakwa Ahmad Joni dibawa ke tim asesmen terpadu di asesmen, saya kira terobosan hukum yang sangat progresif daripada kita menghukum orang yang salah. Jadi pertanyaan lagi-lagi tadi tentang barang bukti segala macam, itu nanti tim asesmennya akan menilai apakah dia condongnya kemana. Jadi hari ini kesulitan yang saya cermati, Ahmad Joni itu kan didakwa dengan dakwaan pasal yang tidak memberikan celah untuk direhab. Hakimnya kesulitan dong.
Oke. Nah, karena kan memang kita lihat kan dari backgroundnya sendiri sudah beberapa kali gitu bang kena kasus yang sama di narkoba juga gitu bang. Mungkin karena itu pertimbangannya akhirnya tidak menggunakan pasal 24 gitu bang akhirnya. Nah, ini mengemuka dalam persidangan, ya jangan emosi juga. Merehabilitasi orang itu tidak gampang dong. Berkali-kali sepanjang dia tetap masih dalam konteks ketergantungan, itu orang tidak waras, perlu ditolong. Jangan setelah direhab kumat lagi dipidanakan, begitu teorinya. Ya enggak begitu. Yang dipidanakan itu ketika dia dari kegiatan narkotikanya menghasilkan cuan atau menghasilkan duit dalam jumlah yang banyak terukur TTPU-nya, yaitu dirampas asetnya dan dipenjarakan orangnya. Tapi kalau dia hartanya habis buat narkoba, yaitu korban. Salah itu teori tadi. Berkali-kali di rehab tidak berhasil, akhirnya dipidanakan. Keliru itu. Oke, apa lagi? Jadi pasal 127 kan Lah inilah tadi kan saya senang sekali Pak Hakim, Pak Jaksanya paham. Orang rengek-rengek minta 127, ketika sudah 127 malah itu salah, tambah kacau lagi. Seharusnya itu tidak perlu diperdebatkan. Harusnya sejak awal itu kan sudah tahu ini pengguna pasang 127 dong. Ngapain sih 127 di mana-mana sering diperdebatkan. Bahkan mohon maaf ngerengek-rengek, harusnya nggak begitulah. Termasuk asesmen juga jangan ngerengek-rengek, minta lah. Asesmen itu menjadi kewajiban penegak hukum saja. Kita kan ingin clear. Ya toh, dia tuh siapa sungguhnya? tapi mungkin karena alasan melihat barang bukti yang di luar dari artinya standar Oke, gini. pengguna gitu kan. Gini, tadi Pasal 127 ini Gini, tadi saya dengan ketua majelis sependapat. Semua regulasi boleh dicek nih. Saya baca ini nih tadi nih. Ini mudah-mudahan ini dari ini 2002 nih. Saya diberi oleh Direktur Kejagung. Mudah-mudahan Kejagung menerbitkan lagi. Mahasiswa saya diuncikan dibagi termasuk dosen sehingga kami kebal terhadap penyalahgunaan narkotika. Maksud saya di sini cukup jelas kok. Kalau semua APH tunduk kepada regulasi yang ada, itu nggak ada cerita pecandu di penjara, nggak ada. Soal itu jangan diperdebatkan. Betul, saya manual 4 ketika ditangkap sabunya tidak lebih 1 gram, ganjanya tidak lebih 5 gram, tetapi penafsirannya itu kan 2010 toh dikeluarkannya, sekarang 2024, 14 tahun yang lalu. Ada orang 1 gram mungkin efek, baru 2 gram baru ngepek. Itu relatif, yang paling sulit tidak bisa disangka lagi kalau sudah berkilo-kilo, ya itu penjahat lah. Kalau masih itu kan taraf penggunaannya kan meningkat toh. Saya kira itulah jurnalis juga harus bisa membuka wawasan bahwa ketika penyidikannya benar, tuntutannya benar, itu yang kita inginkan. Narkotika itu udah luar biasa. Jadi saya sering mengatakan ada salah pemahaman, ada salah penegakan hukum. Apa bukti penegakan hukum yang salah? Pecandu di penjara ya salah. makanya kita tanyakan ke ahli. Betul. Artinya biar ada edukasi. Betul, saya juga jauh-jauh datang ke tempat ini, saya ingin memberikan edukasi, mudah-mudahan dengan edukasi ini menjadi keinsapan bersama, dan mengatakan korban juga jangan asal ngomong saya korban, ditangkap korban, ya Anda korban itu yang menilai hakim setelah membaca berkas-berkas yang ada. Tapi dokter sendiri artinya mengiyakan kalau Amar ini adalah orang bersangkutan atau korban. Saya gini, saya tidak boleh spekulasi. Saya dengan Pak Anang itu mantan kepala BNN RI, kebetulan penelitian hukum narkotikanya sama dengan saya. Saya punya pandangan hukum yang sama. Amar Joni itu, karena saya mengikuti pemberitaan. Saya dulu wartawan RRI, jadi saya mengikuti pemberitaan. Jadi kalau saya mengikuti pemberitaan, ada kecenderungan Amar itu tidak layak di penjara. Tapi kan saintifiknya dibuktikan dong. Paham dah kira-kira? Makanya saya datang ke sini untuk memberikan pemahaman bahwa kalau gagal direhab ya tidak boleh jadi emosi dipenjarakan. Tadi nggak setuju teori itu. Tetap kalau dia pengguna, dia pecandu, ya tetap direhab. Tidak gampang mereka pecandu itu. Clear ya? Oke, Bang. Tadi sudah disampaikan juga oleh dokter bahwasanya Amar ini memang dikategorikan sebagai pecandu dan itu tidak boleh dipenjarakan. Tidak layak dipenjarakan. Gimana, Pak? Ya, Mengumpulkan dari namanya kan dalam pembuktian itu kan ada keterangan saksi ya. Saksi dari pihak kepolisian kan itu udah mengatakan bahwa Amar ini adalah penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri, pemakaian diri sendiri. Ya, itu dari keterangan saksi kepolisian. Dan untuk keterangan saksi yang meringankan dari keluarga juga mengatakan Amar ini adalah adiksi, pecandu, penyalahgunaan narkoba, jadi pemakai untuk diri sendiri. Nah, kenapa kami datangkan ahli?
Karena ahli juga menguatkan bahwa dari kriteria dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1935 tentang narkotika tahun 2009 juga kan ahli juga mempertegas lagi kan bahwa secara keahlian dan hukum narkotika amar ini adalah pemakai untuk diri sendiri. Jadi kan kalau kita tengok dari hukum pembuktian sesuai hukum acara pidana pasal 184 itu kan ya udah bisa dibuktikan sekarang ini bahwa amar ini adalah pemakai. Jadi pasal yang tepat sama dia itu ada pasal 27 ayat 2. 127 ayat 2. Nah, jadi otomatis kan kami udah bisa menangkis dakwaan jaksa itu di pembuktian sesuai dengan undang-undang. Berarti Abang sebagai kuasa hukum juga sudah lumayan lega gitu Bang yang melihat bahwa akan mengajukan asesmen untuk depannya gitu. Ya alhamdulillah ya pasti lega lah, dan kemudian kami mengucapkan terima kasih juga kepada yang mulia Majelis Hakim dengan fakta-fakta di persidangan ini. Beliau makin yakin bahwa amar ini harus di asesmen medis. Nah itu udah dikeluarkan penetapan bahwa itu harus dilaksanakan asesmen TAT dan medis itu diperintahkan ke jaksa. Ya mungkin itu akan segera dilaksanakan karena penetapan udah keluar, tinggal jaksa melakukan eksekusi tersebut. Oke, saya tambahkan ya. Tadi saya memang kesulitan amar digiring ke tempat rehab itu kan konstruksi pasalnya yang saya keliru 112-14 itu peradilan gelap. Tadi pertanyaannya ketika permohonan asesmen di penyidik lewat. Saya berharap kalau saja majelis ini berani memerintahkan terdakwa dibawa dulu di asesmen sebelum dibacakan tuntutan, saya kira itu adalah terobosan hukum yang progresif. Dan itu akan membantu karena kita tidak boleh menghukum orang yang salah. Clear ya? Jadi saya termasuk yang jauh-jauh datang ke sini ketika hakim mengeluarkan penetapan di asesmen itu luar biasa. Karena kita ingin fair play lah. Jangan salah orang pecandu di penjara ya salah. Tapi kan kita kembali lagi dari keputusan ada di majelis hakim ya Bang ya, bahwa hasil asesmen nanti akan dipertimbangkan kembali. Oh oleh iya, majelis hakim. itu ya, pasti. Seberapa yakin Abang sih Bang sebagai kuasa hukum bahwa akan tetap direhab gitu Bang amar sendiri dari hasil asesmennya nanti gitu? Ya kalau kita melihat ya dari fakta di persidangan didukung alat bukti, kemudian juga berdasarkan undang-undang tadi ya, yang udah dibicarakan Undang-Undang 35 tahun tentang narkoba tahun 2009 itu bahwa hakim wajib mengetahui tentang taraf kecanduan amar sebagai penyalahguna narkoba untuk diri sendiri. Kami yakin ya untuk rehab itu ya tinggi. Maksudnya ada harapan ya, minimalnya ya amar ini akan dihukum ringan. Itu. Jadi untuk asesmen sendiri kapan Bang pengajuan? Ya penetapan kan udah keluar, bukan pengajuan lagi. Oh iya. Penetapan udah keluar, akan dilaksanakan. Ya, kami tadi koordinasi dengan JPU, dia mau nunggu menerima dulu secara resmi penetapan. Itu kan baru dibacakan tadi. Nanti kan pasti akan dikirim ke JPU-nya. Nah setelah itu ya JPU sebagai eksekutor wajib melaksanakan tersebut. Berarti agenda selanjutnya akan mungkin ke depan. Ya anda selanjutnya saya akan menghadirkan saksi ahli Pak mantan KBNN Pak Anang Iskandar, Dr. Anang Iskandar untuk tanggal 20 Juni dan kami udah mengajukan dan udah ketemu dengan beliau bersedia. Karena apa? Karena amar ini adalah penyalahguna narkoba untuk diri sendiri. Jadi ya beliau itu mau membantu karena amar ini kan korban dari penyalahgunaan narkoba. Jadi bukan pengedar. Kalau pengedar pasti beliau nggak akan mau. Oke. Cukup ya? Belum tentu hasil pertimbangan Bang dari asesmen tersebut tanggal 20 Bang. Ya tanggal 20 bisa aja menjelang tanggal 20 itu udah bisa rekomendasinya keluar karena asesmen 4 hari kan udah keluar. Sebentar. Yang penting begini mekanismenya.
hakim sudah menetapkan JPU membawa terdakwa ke tim asesmen terpadu. Di mana tempatnya? Di BNN. Nah ini pertanyaan orang menarik betul. Yang penting nih sekarang sudah ada tugasnya untuk dibawa ke sana. Itu penting itu. Nanti pelaksanaannya itu kan sebentar saja. Bisa saja. Bagus nih pertanyaannya. Cukup ya? Oke. Tulis sama saya Pak, disebutin aja. Sebutin aja siapa? Sebutin aja lah, boleh. Tulis aja dulu. Nama saya Dr. Ilyas SHMH. Nomor klub pidana narkotika ya. Saya wartawan, ahli. Saya adalah dosen Tata Karawang. Kalau nomor telepon yang mau dihubungi kalau mau banyak 085 32 298 365. Iya, saya dulu jadi wartawan RRI.